Memang doktrin Kristen ini lain daripada yang lain. Kebanyakan di luar Kristen manusia yang cari Allah. Tapi dalam Kristen sesuai dengan tema kita bahwa kalau kita pelajari 17 ayat di dalam kitab Yunus ini memberi satu keterangan bahwa memang manusia itu sudah dibutakan oleh dosa. Kebutaan manusia terhadap dosa itu kalau saudara pelajari bisa kita lihat banyak hal yang berkaitan dengan kebutaan manusia gara-gara dosa tersebut. Namun sebelum kita lebih jauh menyoroti dampak kebutaan manusia gara-gara dosa atau pengaruh dosa yang begitu luar biasa yang membutakan manusia itu, kita akan mulai dengan satu hal yang minggu lalu sudah saya sedikit singgung, yaitu bahwa dalam kitab Yunus ini ada satu pelajaran yang merupakan salah satu inti berita seluruh Alkitab. Yaitu bahwa Allah mencari manusia. Memang doktrin Kristen ini lain daripada yang lain. Kebanyakan di luar Kristen manusia yang cari Allah. Tapi dalam Kristen memang doktrin Kristen ini lain daripada yang lain. Kebanyakan di luar Kristen manusia yang cari Allah. Tapi dalam Kristen Allah yang mencari manusia. Allah yang mencari manusia. Karena bukan Allah yang hilang, tapi manusia yang hilang. Hilang gara-gara dosa. Jadi kalau sesuatu yang kita cari itu, entah handphone kah, uang kah, pena kah, jam tangan kah, cincin kah, kenapa kita cari? Karena benda itu, barang itu hilang. Dalam hubungan Allah dan manusia, Allah tidak pernah hilang. Yang hilang adalah manusia. Maka menarik saudara-saudara, kalau kita mempelajari ayat-ayat dalam kitab Yunus ini, ada tindakan Allah mencari manusia yang hilang. Dan kalau saya katakan tadi itu inti seluruh kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa manusia terhilang gara-gara dosa, maka Allah berinisiatif mencari manusia. Allah yang berinisiatif menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Karena menyalahgunakan kebebasan, manusia jatuh dalam dosa. Dan waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah jugalah yang berinisiatif mencari manusia. Allah adalah desainer agung, pribadi pertama yang mendesain pakaian untuk menutupi ketelanjangan manusia yang berdosa. Jadi memang judulnya mulai dari awal manusia jatuh dalam dosa, manusia yang terhilang. Allah cari manusia. Makanya kalau kita belajar di dalam Kejadian misalnya ya, pasalnya yang ketiga, mulai ayatnya yang ketujuh di sana, firman Allah mengingatkan kita sebagai berikut. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kemudian ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya, jadi ini Tuhan berjalan mencari mereka yang terjatuh. Ini bahasa antropomorfis, bahasa yang menggambarkan Allah seolah-olah manusia lalu berjalan di sana. Tapi pesan inti dari ayat ini yang dimaksudkan oleh penulis yaitu Musa, bahwa Allah berinisiatif cari manusia. 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." 11. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" 12.
Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Terus? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, maka kumakan. Ya, dan kalau saudara baca terus, kita tahu ceritanya, akhirnya Tuhan membuat pakaian dari kulit domba. Dan di situ kalau bilang kulit domba berarti ada domba yang dikorbankan, dan itu simbol pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu kemudian sampai kepada perjanjian baru, bahkan sampai dunia kiamat. Untuk bisa selamat harus Allah yang cari manusia. Dan waktu Allah cari manusia, kalau kita belajar dalam kitab Yunus ini, Allah mau pakai Yunus, saudara-saudara. Dan sampai hari ini juga Allah luar biasa, dia berinisiatif dan dia mau pakai semua orang Kristen untuk mencari orang-orang yang terhilang, orang-orang yang dibutakan oleh dosa, sehingga kehidupan mereka begitu jauh daripada Allah, begitu liar, menyakiti Tuhan dan menyakiti sesama. Saya sudah ingatkan berkali-kali bahwa pekerjaan mencari orang berdosa dan dibawa kepada Allah, sebenarnya itu pekerjaan yang sangat-sangat terhormat. Karena Allah bisa melakukannya sendiri, atau minimal Allah pakai malaikat. Tapi luar biasa, Allah mau pakai Yunus dalam konteks zaman Yunus, dan Allah mau pakai kita dalam konteks zaman kita sekarang untuk mencari kerabat, saudara, teman, atau siapapun di sekitar kita yang terhilang. Dan ingat, waktu Yunus dipakai, malaikat dipakai, kita dipakai, tetap yang mencari orang adalah Tuhan. Kita hanya diperalat oleh Tuhan. Makanya berbahagialah, banggalah, bersyukurlah orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan mencari orang-orang yang dibutakan oleh dosa. Untuk kita ingatkan mereka, kita beritakan Injil kepada mereka, kita ajak mereka, kita bawa mereka kepada Tuhan. Bersyukur, karena itu pekerjaan terlalu luar biasa, paling terhormat. Bagaimana tidak, saudara? Karena Alkitab mengatakan bahwa orang yang melayani Tuhan itu, dia dihormati oleh Bapa. Sorga menghormati orang yang melayani Tuhan. Kita datang di gereja seperti ini atau di gereja manapun, kita sedang datang memberi hormat kepada Allah, memberi pujian, nyanyian, persembahan hidup kita kepada Allah. Tapi ada saat di mana Allah puji kita, Allah hormat kita, bukan karena kita besar, kita bisa sama dengan Allah, tidak. Tapi itulah keputusan Allah yang maha besar, menghormati yang kecil, hina, berdosa, yang telah dipakainya untuk menjangkau jiwa seperti dia mau pakai Yunus. Makanya saya kalau baca Yohanes 12 ayat 26, saya betul-betul dikuatkan, saya bermegah dalam Tuhan. Dan seharusnya semua orang percaya yang melayani Tuhan merasakan hal yang sama. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Itu jelas, eksplisit. Barang siapa melayani Yesus, dia dihormati Bapa. Melayani Yesus itu maksudnya apa? Mengumpulkan bersama Yesus. Yesus kumpulkan jiwa-jiwa, kita juga kumpulkan jiwa-jiwa.